Selamat pagi anak-anak. Ya, pada hari ini kita akan belajar, tapi sebelum itu kita akan memulaikannya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sudah siap semua? Ya. Sudah siap semua. Dan sekarang Ibu akan mengambil absen untuk pelajaran hari ini. Pada dengar semuanya. Agrelio Anugrah Seputan. Hadir. Ya. Afa Israel Kalangi. Aprilia Majesti Rompas. Arjuna Maesa Victory Kawatu. Aurelia Kimberly Tamboto. Kristi Angeli Tundoong. Christian Stephen Servius Posuma. Darwis Anugrah Wawor. Devon Asril Wilbert Sumayo. Eklesia Majesti Tumbel. Gloria Putri Angela Kondoy. Graciela Nicole Alexandra Luntungan. Graverly Keivan Mira. Gracia Merentek. Injilio Stefania Karundeng. Jehuda Juliandro Langi. Miracle Marsenbi Joyful Tamboto. Peter Swarstampi. Queen Girly Fikartuuk. Rafa Christian Yoel Gosal. Renada Hana Sin Kumaat. Talita Hisilia Malingkonor. Ya. Ya, sudah. Oh ya. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Memaknai peraturan perundang-undangan. Tapi sebelum itu Ibu akan bertanya, apa yang Anda tahu tentang peraturan perundang-undangan? Siapa yang boleh menjawab? Ya, silakan, tunggu mau ambil ini. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Peraturan ini menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara agar tercipta ketertiban dan keadilan. Iya, tepuk tangan. Ya, benar sekali bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Peraturan ini menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara agar terciptanya ketertiban dan keadilan. Ya, benar sekali. Dan adapun jenis-jenis peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Tujuan dan fungsi perundang-undangan.
yaitu menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak dan kewajiban warga negara, mewujudkan keadilan sosial. Ini adalah contoh gambar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa peraturannya apa? Peraturannya menyeberang jalan di zebra cross. Ya, pada saat ini kita akan berdiskusi kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Boleh langsung coba bikin. Sudah? Biar. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan, menyebutkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan, menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menunjukkan keterampilan berdiskusi dengan baik dan membimbing jalannya diskusi kelompok. Ya. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Di masing-masing kelompok Ibu telah memberikan materi yang harus dijawab. Pertanyaan yang harus dijawab. Ada pertanyaan dan harus dijawab. Masing-masing kelompok akan menjawab di lembar diskusi. Nanti sebentar adik-adik akan mengisi diskusi di kertas masing-masing di lembar yang sudah diberikan oleh Ibu. Dan sebentar salah satu kelompok akan mengadakan presentasi di depan. Ya, dan kelompok lain akan menanggapi atau bertanya. Boleh? Dan sebentar akan mempresentasikan di depan. Dan kelompok lain akan menanggapi atau mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang membawakan presentasi. Siap? Masih ada pertanyaan tentang ini? Apa ini? Yang mana ini? Ya, kalau ini sebentar ya. Apa? Sudah, no? Sudah. Kurang mau baca sebentar. Tuh kelompok akan mau presentasi di depan. Oh, nanti kalau ada kelompok lain yang akan mau bertanya, nanti mau bertanya apa? Kelompok yang mengadakan presentasi di depan, ya. Oke. Kelompok di sini bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang sulit? Sudah paham toh? Dan kelompok yang ini sudah jelas. Sebentar. Ya, sudah ada pertanyaan? Ya. Tidak. Jadi sudah paham untuk diskusi? Untuk menjawab diskusi sudah paham. Ya, oke. Sekarang silakan kelompok untuk mengadakan presentasi di depan. Kelompok, ya. Maju saja. Maju sekarang. Berikan tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 4. Ya. Kelompok 4 maju di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Ya. Kenapa ini? Baca. Yang pertama. Satu kong jawab. Siapa tuh mau jawab?
Kita baca dulu. Iya. Mau jawab dari ini. Iya, pokoknya baca soalnya, Kong jawab ya. Begitu seterusnya, nomor 2 dan jawab ya. Soal diskusi kelompok. 1. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Jawaban. Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan berlaku secara mengikat bagi masyarakat. 2. Mengapa peraturan perundang-undangan harus ditaati oleh semua warga negara? Peraturan perundang-undangan harus ditaati karena merupakan pedoman untuk menciptakan ketertiban dan keadilan serta memiliki kekuatan hukum. Terus nomor 3 soal ini aja. Soal, baca soal. Sebutkan 3 contoh peraturan perundang-undangan dan lembaga yang membuatnya. Ya, jawab. Nomor 3. Undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden. Pertarungan perintah PP dibuat oleh Presiden. Peraturan daerah Perda dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah. Ya. Oh, ya oke, tepuk tangan. Belum. Silakan untuk menanggapi jawaban dari kelompok 4. Kelompok 1 silakan menanggapi untuk kelompok 4. Nomor 1. Mengapa kita harus memenuhi peraturan perundungan walaupun tidak semuanya kita setujui? Bisa jawab? Tuh. Jawab. Tetap harus mematuhi karena peraturan dibuat untuk kepentingan umum dan untuk menjaga ketertiban. Jika tidak setuju, bisa disampaikan melalui jalur hukum atau politik. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan. Bagaimana peran peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari? Pindah lagi. Ini. Jawab. Nomor 2. Ya. Peraturan perundang-undangan menjadi panduan dalam bertindak, misalnya lalu lintas, pembayaran pajak, dan hak serta kewajiban warga negara. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan? Ya. Silakan dijawab kelompok 3. Jawab. Jika tidak dipatuhi, bisa terjadi kekacauan, konflik, serta warga yang melanggar bisa mendapatkan sanksi hukum. Iya, tepuk tangan. A. Tujuan dan fungsi peraturan perundang-undangan yaitu, boleh mau baca sama-sama? Menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak dan kewajiban warga negara, dan mewujudkan keadilan sosial. Masih ada yang belum paham? Ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah, ya. Kalau sudah, nanti di rumah boleh belajar kembali apa yang sudah kita belajar pada hari ini. Ya. Pelajaran hari ini kita sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan doa. Video terus. Pimpin doa di depan. Jangan. Hah? Mulai. Yesus, 'Tuhan, 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 '
Ya, amin. Terima